Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aan Sulri dari channel Guru Ceria. Kali ini akan berbagi info tentang persiapan guru mengajar di masa new normal dalam rangka menyongsong tahun pelajaran baru 2020-2021. Paling tidak ada dua skenario. Yang pertama, tatap muka di sekolah, dan yang kedua, pembelajaran non tatap muka. Setelah itu gabungan dari dua skenario ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah, selaraskan dengan arahan tentang konten pelajaran. Pastikan tetap mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan atau panduan yang ada. Review kurikulum itu mengikuti arahan pemerintah, sumber daya yang dimiliki guru dan siswa. Dengan menentukan prioritas pembelajaran, yang pertama selengkap mungkin, yang kedua memberikan pengalaman belajar tanpa terbebani tuntutan kurikulum, mencakup pengetahuan dan keterampilan inti, atau fokus pada konten dan kegiatan yang akan membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Ada 4 pilihan yang akan dipilih oleh seorang teman guru apabila pada saat mereview kurikulum. Bagaimana profil pembelajarannya? Pertama, memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa dan bagaimana mereka belajar. Kemudian juga mengetahui kekuatan dan tantangan mereka, sehingga pada saat kita melaksanakan pembelajaran, profil pembelajaran ini memuat dua hal tersebut. Status dan kebutuhan saat ini, mengetahui lingkungan rumah dan kondisi psikososial. Jadi guru harus memahami bagaimana lingkungan rumah dan kondisi psikososial siswa, sehingga akan membantu teman-teman guru untuk menetapkan tujuan yang realistis untuk belajar mereka. Bagaimana desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa new normal ini? Pertama, guru harus mampu menilai diri sendiri, menilai kekuatan diri sendiri, menilai kemampuan teknologi, informasi diri sendiri. Sehingga pada saat kita mampu menilai diri sendiri dan kekuatan serta kemampuan teknologi, pada saat mendesain pembelajaran pada masa new normal ini akan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang berikutnya, kita perlu dukungan dari kaum profesional, dukungan emosional, dan dukungan teknis. Pada bagian dukungan teknis, lebih dititik beratkan pada penguasaan teknologi informasi. Bagaimana sumber daya? Kita harus sadar bahwa ada pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jauh. Tentu saja akan menimbulkan hal-hal yang tidak pernah disadari sebelumnya, yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Maka salah satu faktor penting untuk melaksanakan pembelajaran di new normal adalah bagaimana sumber daya yang tersedia untuk guru dan siswa. Setelah mengetahui kekuatan diri dan sumber daya yang ada, baik pada guru maupun siswa, maka langkah berikutnya bagaimana menyusun pembelajarannya. Ada 3 skenario. Yang pertama adalah kita sebut skenario A, lengkap, artinya pelajaran terstruktur mengikuti kurikulum standar. Jadi pada kurikulum yang lama atau rencana pembelajaran yang lama,
bisa kita gunakan. Hanya strateginya jarak jauh. Tapi dari materi, langkah-langkah, dan seterusnya lengkap sesuai dengan struktur kurikulum yang kita laksanakan. Yang kedua adalah skenario B, lengkap, pelajaran terstruktur, difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Jadi pada skenario yang B, lengkap, tetapi pembelajaran difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti saja. Sementara pada skenario C, konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih untuk membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Tentu saja perlu dukungan dan umpan balik kepada siswa. Apa yang harus teman-teman guru lakukan? Yang perlu dilakukan adalah merencanakan sebelum, selama, dan setelah. Sebelum mengklarifikasi tugas dan mengelola hasil yang akan diharapkan. Jadi pada saat kita mendesain pembelajaran, kita sudah mengklarifikasi tugas dan mengelola hasil yang akan diharapkan. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, baik tatap muka maupun non tatap muka, guru perlu memantau kemajuan dan pembelajaran melalui refleksi secara berkala. Kemudian memberikan umpan balik dan dukungan secara terus-menerus. Dan setelah pembelajaran, guru perlu mengelola penilaian sumatif dan memberikan umpan balik dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian bagaimana penilaiannya? Tentu saja penilaian harus direncanakan dan dilekatkan dalam kegiatan belajar. Kemudian juga perlu dipikirkan bagaimana teman-teman guru akan menilai hasil pembelajaran. Kemudian pada akhirnya, metode penilaian yang digunakan akan tergantung pada tujuan belajar yang telah ditetapkan. Dan tentu saja temukan keseimbangan antara apa yang efektif dan apa yang layak untuk dilakukan dari jarak jauh.